Terakhir untuk mechanical and electrical dan utilitas. Saya mau sharing untuk pembangunan di UPH, ya, terlibat dalam beberapa proyek di UPH, khususnya bangunan yang di depan itu. Masalah arsitek umumnya dalam proses manajemen tidak mudah. Kalau bangunan baru, kita menentukan ruang ME. Ruang ME itu ada apa aja sih? Ruang mechanical electrical, sederhana ya, apa isinya? Mechanical electrical kita bedakan dengan utility system. Plumbing itu utilities, oke ya, supaya saya tuh karena orang pikir di lapangan benar-benar terstruktur, bedakan kering dengan basah, bedakan. Oke, listrik dari PLN masuk ke site, ditahan oleh yang namanya gede, ditahan namanya vibrator. Ini ngecor, ini bukan. Listrik begitu besar, masuk ke proyek namanya ditahan oleh namanya alatnya sekian ribu kilowatt masuk ke bangunan, nggak ditahan, jebol, puak, kebakar. Benar nggak? Trafo, habis trafo sudah mulai dibagi partisi. Ada sistem lagi sebelum meteran, tapi kita sebut sederhana meteran aja. Tahu meteran kan? Kalau meteran listrik nggak tahu lagi, saya udah nggak ngerti. Tolong ke rumah, jangan cuma masuk, buka pintu langsung ke kamar. Ya, bantuin mama papa, berapa tagihan per bulan. Itu namanya meteran listrik. Dan itu ditempel di situ. Ya. Nah, kalau di bangunan kayak begini, meterannya nggak di depan kamar ya. Di satu ruangan, disusun. Ada boxnya. Didampingi dengan MCB, kalau ada apa-apa, turun otomatis tidak meledak. Dari meteran kemana lagi? Genset. Genset ada berbagai macam tipe. Berdasarkan suaranya, mau kenceng, mau silent, ada. Ada uang, ada barang. Tapi saya nggak jualan barang di sini. Tergantung, kasih tahu kliennya, you want to silent proof style atau yang memang ajeb-ajeb, gitu ya. Gitu ya. Nah, silakan. Itu genset. Bahan bakarnya apa? Solar. Jadi genset tidak akan terpengaruh dengan pembatasan bahan bakar, ya, karena pakai solar kan. Makanya mobil solar tetap laku. Tapi genset baru masuk ke kontrol panel, masuk ke ruangan. Tolong dibuat itunya, jalurnya seperti apa. Tugas arsitek adalah menyediakan ruangan itu. Kalau ada beberapa bangunan kemudian yang ditambah, kadang-kadang share terhadap itu. Susahnya seperti itu. Nah, masing-masing poin itu punya yang karakter unik, seperti genset. Kenapa? Genset sangat berisiko. Karena dia melayani bangunan dengan kapasitas yang cukup besar, 50%, 70% dari beban watt yang ada. Jadi risiko meledak besar. Hati-hati, jangan taruh genset di core. Kalau ketemu naruh genset di core, ketemu sama saya. Itu terrorism approach. Jadi kalau Anda mau menghancurkan bangunan dengan sistem struktur tercanggih, core dengan ketebalan 15 meter, taruhlah genset di situ. Hitung ledakannya, ketika core meledak, hancur semua. Makanya jangan taruh di situ. Oke, saya sudah taruh di luar core, masih bisa kena juga. Karena ada yang namanya arah ledakan. Maka dari itu rumah genset itu nggak main-main. Kalau begitu besar, mau nggak mau dinding beton. Seperti core juga. Nah, bukaannya mengarah kepada keluar bangunan. Jangan mengarah ke dalam bangunan. Kalau tetap beton, tapi bukaannya menghadap ke core, sama juga. Gitu ya. Jadi, ini programming juga gitu. Dan lain-lain. Nah, itu karakter-karakter dari utilities. Bagaimana dengan plumbing system? Sederhana lah ya. Ada yang namanya
ground water tank, ada yang namanya elevated water tank. Oke? Ground itu menyimpan dan mengalokasikan ke atas, disimpan lagi di atas. Perlu pompa kan? Pompa ngambil dari dalam tanah di well atau pompa dari pump. Baru masuk ke ground tank. Bagaimana menghitung kapasitas ground tank? Berdasarkan kebutuhan jumlah penghuni. Berarti kalian harus hitung berapa penghuninya. Maka dari itu, kalau pertama perancangannya adalah office atau apartemen lah, let's say, sudah tahu satu unit itu maksimum 6 orang. Ketika berubah fungsi, nggak tahu di benak saya, yang tadinya satu orang itu perlu sekian meter persegi, cukup besar, sekarang penghuninya makin bertambah. Itu yang tadi saya bilang, berubah fungsi, berubah semua sistem. Bener nggak? Apartemen satu lantai misalnya cuma 10 orang. Misalnya begitu ya, dengan 4-5 unit, 2-2-2 gitu. Oke ya, kita sederhanakan. Dirubah fungsinya menjadi office atau public space, menjadi kira-kira 50 orang. Kebutuhan air per orang kan ada satu hari. Satu orang misalnya perlu 5 liter untuk minum, buang air, dan lain-lain. Berarti 5 liter kali 10, 50 liter per lantai. Kalau berubah 50 menjadi 250. Anda bisa bayangkan, Anda mesti bikin ground tank baru. Itu masalahnya. Kalaupun dipaksakan, pompanya jebol. Dan lain-lain. Jadi, ini masalah apa ya? Masalah building management. Jadi itu yang saya bilang di awal, konsistensi the function of the building itu sangat penting. Itu utilitas. Penataan di dalam bangunan, hati-hati. Perletakannya, kalau saya sederhana, kering-kering, basah-basah. Jangan satukan ruang shaft plumbing air dengan shaft kabel. Paling tidak ada dinding lah. Dinding bata atau dinding lainnya, bukan gipsum. Kalau terjadi percikan air atau percikan api tidak menimbulkan api dan lain-lain. Tapi hati-hati, bangunan harus mudah dirawat. Jadi jangan menyulitkan tim perawat bangunan sehingga kita sulit. Listriknya di sana, shaftnya, air di sana. Jalannya aja udah makan waktu ya. Ini memang benar-benar Anda ini adalah the building manager sebenarnya. Itulah etiknya saya sebenarnya mengharapkan seorang arsitek itu di-hire sesuai dengan umur bangunan, bukan berdasarkan waktu kontrak. Ada standar kontrak internasional secara manajemen konstruksi ataupun di UIA. Kita lihat sama-sama the standard of contract from UIA. Ada nggak? Satu klausa yang menyatakan bahwa arsitek dibayarkan berdasarkan scope of work. Nggak cukup. Based on the lifetime of the building. So, the architect must be paid very high. Karena dia bertanggung jawab sampai urusan yang tadi itu. Dan arsitek bisa melakukan klaim terhadap perubahan fungsi, terhadap macam-macam.